Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bertemu di dalam ruangan audio sentapan firman Tuhan ini pada hari ini 14 hari bulan 9 2024, yaitu hari Sabtu. Dan hari ini kita bersama-sama di seluruh dunia, di dalam gereja kita mau merenungkan ataupun merayakan pesta pemulihan salib suci Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja kita bersama-sama sebagai umat Allah yang hidup di dalam cinta kasih-Nya. Kita sekali lagi berkesempatan untuk mau merenungkan salib suci Yesus, dan kita mau memandang Dia yang tergantung di atas salib dengan penuh iman, harapan, dan kekaguman. Saudara dan saudari yang terkasih, mari sekali lagi bersama saya mau merenungkan firman Tuhan ini, yaitu Injil Yohanes bab 3 ayat 13 hingga 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke syurga selain Dia yang telah turun dari syurga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, puji syukur sebab kita sekali lagi mau dibangun, ataupun kita mau sekali lagi mau meningkatkan iman kepercayaan kita dengan memandang salib suci Yesus, di mana Yesus tergantung dengan tujuan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Di dalam gereja Katolik, penghormatan kepada salib suci Yesus ini adalah seringkali dilakukan, namun lain dengan gereja Kristen yang bukan Katolik. Saya teringat pada ketika di era di awal 1980-an, di mana tanpa tidak disengaja dan saya melihat orang-orang itu adalah sebenarnya dari dulu dan mengikut pengetahuan saya adalah orang-orang Katolik, dan yang ahlinya kebanyakannya ibu-ibu itu adalah daripada Regina Mary. Dan ketika saya mengikuti satu ibadat ataupun satu doa kelompok yang mereka anjurkan, dan baru saya menyadari bahwa yang mereka itu sebenarnya bukan lagi orang Katolik, tetapi menjadi Protestan. Dan mereka ataupun pengetuanya telah mencabar dan mau menyatakan kepada kami orang-orang Katolik. Dia mengatakan, di mana dia mengambil di dalam firman Tuhan di dalam Keluaran bab 20 ayat 2 hingga 5 ini, di mana
di dalam firman Tuhan ini kita tahu bahwa Musa telah mengambil ke-10 firman Tuhan ini, dan dia telah menyatakan di mana dia mengatakan sebegini, Akulah Tuhan Allahmu dan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanmu. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit ataupun di bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini yang mereka pergunakan. Tetapi di dalam pembacaan pertama pada hari ini juga jelas memberi jawaban akan persoalan-persoalan yang mereka utarakan, di mana di dalam pembacaan pertama ini, sekali lagi di dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 4 hingga 9 ini memberi jawaban, di mana bukan Musa telah meninggikan patung tembaga, dan bila mereka memandang patung tembaga itu, mereka yang telah dipatuk ular menjadi hidup. Nah, saudara dan saudari, mari kita mau kembali akan pemenungan kita akan salib suci Yesus. Di dalam gereja Katolik banyak kali kita mendengar bila ada penyembahan ataupun pemuliaan salib suci, dan banyak umat yang mau merenungkan dan mau sujud di depan salib suci Yesus mendapat kesembuhan. Adakah salib yang kita pandang, kita renungkan itu adalah Allah? Saudara dan saudari yang terkasih, sebenarnya itu hanya merupakan jalan di mana kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Maka melalui daripada renungan kita yang melihat betapa mulianya kasih Allah, sehingga bukan saja Allah yang tidak mahu mempertahankan kemuliaannya sebagai Allah menjadi hamba, melainkan sanggup mati dan berkorban ataupun dibunuh di atas kayu salib demi menebus dosa manusia ataupun mengalahkan dosa alam maut itu. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, daripada pemenungan setiap pribadi yang melihat akan kemuliaan salib suci yang menebus dosa manusia itu, maka orang akan disembuhkan. Bukan salib yang menyembuhkan, tetapi daripada kuasa Allah yang mengalir, yang kita renungkan betapa mulianya kasih Allah itu, dan kita melihat salib itu yang telah menyelamatkan manusia dari dosa, maka yang mengharapkan penyembuhan mendapat kesembuhan. Dan banyak lagi rahmat-rahmat yang Tuhan salurkan kepada kita melalui daripada pengamatan, pemenungan, dan renungan kita akan salib suci Yesus yang menyelamatkan. Saudara dan saudari yang terkasih, maka kita percaya di dalam sebagai umat Katolik, ketika kita merenungkan bagaimana salib itu membebaskan manusia dari dosa, dan bagaimana kita merenungkan perjamuan Ekaristi itu yang telah diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang hadir di dalam perjamuan itu telah menyelamatkan dan menghidupkan, dan kehadiran Allah secara nyata di dalam pribadi kita sekarang ini.
Saudara dan saudari yang terkasih, kita bersyukur dengan rahmat Allah yang telah memberikan kita kasih dan cintanya, maka pemenungan kita untuk memuliakan salib cuci Yesus ini dapat sekali lagi menginspirasikan kita untuk mengagumi akan karya penyelamatannya yang penuh dengan cinta kasih. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita sering berdoa untuk sekali lagi bukan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetapi seluruh dunia ini mendapat saluran berkat daripada salib suci Yesus yang telah beribu tahun yang lalu, namun telah memberikan penyelamatan kepada dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.